Yes, Shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh bersama berkumpul pada hari ini di kebaktian pagi 8.30 dan selamat datang bagi yang pertama kali datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, kita lanjut pada Ibrani pasal 11 hari ini sampai di ayat yang ke-17 tadi sudah dibacakan hingga pasal 12 ayat ketiga, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Ibrani memberikan bagian ini adalah kunci menjalankan atau menjalani hidup, yakni dengan iman. Maka temanya dengan iman, saudara. Saudara sekalian, orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan ini juga yang dideklarasikan, yang diungkapkan melalui firman Tuhan, melalui nabinya, yaitu Habakuk. Nah, saudara sekali, orang percaya yang sejati itu akan hidup oleh imannya, saudara. Oleh percayanya, dengan kata lain, orang yang percaya akan hidup berdiri di atas janji-janji Tuhan. Nah, saudara sekalian, penulis Ibrani kita bisa melihat di pasal 11 ayat 1, dia mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Nah, maka dari definisi iman ini, saudara-saudara, iman yang disebutkan adalah dasar suatu realitas sekarang. Kenyataan sekarang dari sesuatu yang kita harapkan. Dan kita harapkan dari sesuatu itu yang belum kita lihat, saudara. Saudara-saudara, pengharapan itu belum kita lihat, tetapi sudah kita jalani dari hidup kita ini, saudara. Saudara, sebagai orang beriman, berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, saudara, kita itu dikatakan, saudara, hidup berdasarkan iman. Surat Ibrani ini kita akan melihat sekilas berbagai macam barisan orang-orang beriman, saudara, di dalam perjanjian lama. Pada minggu yang lalu, saudara-saudara, di ayat-ayat sebelumnya ini disebutkan nama Habel, saudara. Ada disebutkan nama Henok, ada disebutkan nama Nuh. Menarik sekali bagi saya adalah seorang yang bernama Habel, itu hidupnya singkat sekali, sangat singkat. Beda sekali, dikontras sekali dengan Henok. Usia yang lanjut, yang panjang, saudara. Dan yang menjadi keunikan, saudara-saudara, Henok itu tidak mengalami kematian. Dia diangkat naik ke surga. Saudara, ini pengalaman-pengalaman di antara barisan-barisan tokoh-tokoh orang beriman, saudara. Termasuk Nuh yang begitu taat bergumul. Ini adalah nama-nama sebelum Abraham, saudara. Nah, kelompok yang kedua yang kita baca hari ini, saudara-saudara, yaitu Abraham. Abraham itu dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Ishak. Dan kita melihat kesaksian Ishak sampai Yakub bahkan Yusuf, saudara. Abraham itu panjang sekali kisah Alkisah hidupnya, saudara. Dicatat dalam kitab Kejadian, saudara. Yang intinya adalah apa yang Tuhan janjikannya pada Abraham, walaupun tidak mudah hari itu, namun Abraham jalani, saudara. Abraham dari tahap ke tahap, dari keluar dari kampung halamannya menuju ke tempat di mana Tuhan akan pimpin, masih blind, masih buta. Masih kosong, saudara. Tetapi Abraham taat menjalaninya, saudara. Yang kelompok ketiga adalah, menarik sekali di sini adalah nama Musa. Musa, Israel, dan Rahab, saudara. Ini dikumpulkan dalam satu bagian yang dimana penulis Ibrani ingin memberitahukan, saudara-saudara. Orang-orang ini adalah yang beriman kepada Tuhan, hidupnya oleh iman, saudara. Hidup sebagai orang beriman, ada suatu kehidupan yang harus menanggung resiko sebagai orang beriman. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, tidak menutup bagaimana kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan pada zaman ini, pada hari ini, saudara. Kita sudah melihat contoh-contoh yang ada di perjanjian lama.
Begitu Musa yang sudah diangkat oleh Allah melalui satu perjalanan ketika anak-anak Mesir, anak-anak Israel mengalami pembantaian hari itu. Musa dapat diselamatkan oleh Allah. Melalui putri Firaun dirawat, saudara. 40 tahun hidup dalam kesukacitaan, hidup dalam kemegahan, hidup di dalam kemewahan, hidup di istana sebagai pangeran, saudara. Itu Musa, saudara. 40 tahun dia bisa studi lanjut sampai ke negeri yang dikatakan penuh dengan pengetahuan, Mesir pada hari itu, saudara. Pada hari yang sama 40 tahun itu setelah dia lewati, dia tinggalkan semua. Dia pergi meninggalkan istana menuju mana, saudara? Ke padang gurun, saudara. Berapa lama di padang gurun, saudara? 40 tahun, saudara. Kalau boleh dikatakan 40 tahun adalah wilayah hidup yang pertama. Hidup penuh dengan kemewahan. Hidup penuh dengan segala apa yang ada dalam kelimpahan. Tetapi ketika dia masuk ke padang gurun 40 tahun, saudara bisa membayangkan, saudara. Bahkan di dalam kitab Ibrani ini dikatakan, setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Karena lebih suka menderita sengsara. Ayat 25 dikatakan, menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan kemercikan darah domba. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Saudara perhatikan di sini, saudara, Musa meninggalkan semua. Ada harga yang harus dibayar. Hidup karena iman, saudara. Saudara sekalian, apa yang kita akan saksikan berikutnya? Menarik sekali penulis Ibrani mengelompokkan, mengkontraskan dengan Rahab, saudara. Ini beda sekali statusnya, saudara. Keberadaannya, jati dirinya hari itu, saudara-saudara. Kalau pangeran besar di istana besar, saudara-saudara, Allah begitu menghargai dia, membawa kepada satu panggilan menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi pemimpin Israel. Sekarang Ibrani menuliskan nama Rahab. Rahab itu pelacur, saudara. Statusnya tidak dihargai. Orang tidak menghormati. Tetapi Allah berbelas kasihan, Allah memakai nama Rahab masuk dalam kitab Ibrani, bahkan dalam silsilah Yesus. Saudara-saudara, ini kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan itu tidak memandang latar belakang kita. Dia berbelas kasihan, dia mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam kisah Rahab, saudara, sangat sederhana sekali. Imannya sangat sederhana. Kita melihat kisah Rahab, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukan itu bukan sederhana. Ada konsekuensi, ada hukuman, bahkan mati hukumannya, saudara. Tetapi Rahab melakukan. Orang beriman itu ada resikonya, saudara. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudara, apa yang terjadi dengan Israel pun demikian. Israel itu Tuhan kasihani, Tuhan pimpin dan pelihara demikian, saudara. Maka sampai pada ayat yang ke-32, saudara, banyak contoh-contoh lagi dikatakan firman Tuhan. Apakah lagi yang harus aku sebut? Penulis katakan. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Karena mereka telah menaklukkan raja-raja, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput daripada batang pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat
dari dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Nah, saudara, yang bagian keempat ini adalah contoh-contoh yang sangat menarik sekali, saudara-saudara, di mana penulis Ibrani ingin membukakan begitu banyak sekali kesaksian-kesaksian, contoh-contoh orang beriman, saudara. Yang saya dapat simpulkan, saudara-saudara, di sini. Ada 3 hal, saudara. 3 aspek. Iman itu yang pertama. Mengharapkan kebaikan. Mengharapkan keberhasilan dari Tuhan. Nah, saudara perhatikan, saudara, aspek daripada iman kita orang Injili seringkali alergi dengan nama sukses atau berhasil. Saudara, perlu kita garis bawahi, saudara, sukses dan berhasil itu adalah dari Tuhan, saudara. Sukses dan berhasil dalam pengertian firman Tuhan, sukses berhasil dalam pengertian sumbernya dari Tuhan, itu adalah berkat, saudara. Bagian ini kita melihat di ayat 32, ayat 33 tadi kita bisa membaca, saudara-saudara, mereka karena iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, saudara. Saudara-saudara, ini adalah keberhasilan. Contoh-contoh orang beriman di dalam kehidupan imannya, dia bisa berhasil, dia bisa sukses, saudara. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Daud menjadi raja, saudara. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dia berhasil, saudara-saudara, mengadakan peperangan-peperangan dengan kerajaan lain, saudara, musuh-musuhnya. Bukan hanya itu, saudara-saudara, kita bisa melihat Daniel, saudara-saudara, disebutkan di bagian ini, dia tidak dilahap dengan api ketika dimasukkan di perapian, saudara. Dimasukkan ke gua singa, dia tidak binasa di sana. Ini keberhasilan dan ini adalah berkat dari Allah. Definisi iman itu mengharapkan keberhasilan dari Tuhan yang memberikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa demikian. Tetapi saudara-saudara, iman yang kedua aspeknya adalah menerima penderitaan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, saudara, itu kita harus terima. Accepted. Menerima sesuatu, saudara-saudara. Penderitaan, tantangan, enggak mudah. Tapi justru Alkitab ingin memberitahukan, mengajar kepada kita, melalui tantangan, melalui penderitaan itu, iman kita itu akan terlihat. Saudara, saya seringkali mengamati orang yang beriman sungguh itu bukan pada waktu suksesnya, saudara. Bukan pada waktu berhasilnya. Kalau orang yang senang mendapatkan berkat, dia percaya Tuhan, dia relasi dengan Tuhan, saya yakin jauh lebih mudah daripada orang yang sedang menderita. Saudara sekalian, tapi penderitaan, tantangan, kesulitan itu Tuhan pakai untuk melihat kesejatian iman. Saudara, kita bisa lihat contoh di Alkitab. Ketika saudara-saudara, Ayub dan istrinya hidupnya lancar, aman, mirip. Kehidupannya sama, kelihatan di depan itu sama. Ayub dan istrinya itu begitu sama, saudara. Tetapi ketika mereka, keluarga mereka mengalami penderitaan, kesulitan, saudara-saudara. Mengalami kerugian, mengalami kedukaan, saudara. Kita bisa melihat, saudara, ketika mengalami sakit, Ayub tetap muncul sebagai orang percaya. Dan berbeda dengan istrinya, saudara. Kita menyaksikan istrinya berbalik. Saudara bisa melihat juga contoh yang lain, saudara-saudara, Rut dan Orpa. Ketika mereka hidup di dalam kelancaran, saudara-saudara, itu mirip. Tidak bisa dibedakan, sulit dibedakan. Tetapi pada saat tantangan tiba, pada saat penderitaan, pada saat kedukaan mereka alami, Rut muncul sebagai orang beriman. Muncul sebagai orang beriman yang sejati. Sebaliknya Orpa tidak. Saudara bisa melihat juga, saudara, di dalam contoh umat Israel, pengintai, 11-12 pengintai yang dikirim oleh Musa pada saat lancar, mereka sama, mirip, saudara. Sebagai umat Tuhan, tidak kelihatan bedanya. Tetapi ketika tantangan tiba, ketika ada sesuatu yang menakutkan tiba, saudara, kita melihat 2 orang, Kaleb dan Yosua,
muncul sebagai orang yang sejati imannya. Dan yang 10 tidak. Saudara, aspek iman yang kedua adalah sanggup dan mau menerima penderitaan yang Tuhan izinkan. Saya beberapa hari ini sangat sedih dan berkabung. Saudara yang mengikuti media sosial, yang mengikuti pengumuman, itu pimpinan sekolah teologi Saat Malang, Daniel Lukas Lukito. Dia beberapa kali khotbah di mimbar Renwick. Setiap datang dia selalu berbakti bersama. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat saya hormati. Masih muda, bagi saya dia masih relatif muda. Hanya di atas saya berapa tahun. Berapa hari lalu dia serangan jantung meninggal. Dan memang seringkali dia walaupun dengan bercanda, dia sering kata, kalau saya meninggal, saya maunya itu yang nggak sakit, yaitu serangan jantung ataupun stroke. Setelah dia meninggal, mengagetkan saya. Di hari Minggu, persis minggu lalu. Ketika saya dapat telepon dari Malang, hati saya begitu kaget dan gejolak. Orang yang begitu luar biasa. Saya menilai dia adalah seorang teolog Injili yang di abad ini, di saat ini di Indonesia, salah satunya adalah Pendeta Daniel Lukas Lukito. Tulisan-tulisan, buku-bukunya luar biasa. Saya kalau di kelas itu begitu maunya nggak mau selesai-selesai kalau belajar. Dia begitu luar biasa sekali. Dan humble, rendah hati, tidak menganggap sebagai murid, bahkan dia anggap sebagai teman. Makan rawon, makan soto, ajak keliling saya. Hati saya sedih karena saya tidak ketemu lagi. Dan tulisan-tulisan yang terakhir ini luar biasa. 2 tahun ini, ketika pandemi, dia setiap 3 minggu menulis artikel 1. Dan saya pikir adalah seorang pendeta yang sangat produktif sekali. Karena tiap 3 minggu dia keluarkan 1 artikel. Bayangkan 2 tahun lebih, berapa artikel? Lebih dari 30 artikel. Ketika saya sakit, hari-hari pertama saya sakit pada waktu bulan-bulan Maret 2020, itu COVID pertama kali dari Wuhan itu. Dia selalu kisik firman Tuhan. Bahkan telepon, dia katakan, saya berdoa untuk kamu, Joni. Doanya sederhana, minta Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan berkehendak yang lain, mohon Tuhan siapkan untuk meninggalkan anak-anak, istri, bahkan cucu. Saudara, ayat-ayat itu menggema ketika saya menghadapi sakit. Hari ini kalau Omikron itu mungkin kayak biasa ya. Pada waktu itu saudara, media sosial itu menegangkan sekali. Bahkan para psikolog di rumah sakit sini kata, jangan lihat media sosial kamu. Kamu lihat berita-berita penting saja. Saudara-saudara, di saat-saat itu saya melihat ada hamba Tuhan menulis terus. 3 minggu sekali menulis. Dan dia luar biasa. Ketika meninggal, ada satu orang bertanya. Orang yang luar biasa, usianya masih relatif muda. Kok Tuhan panggil cepat sekali? Tidak ada jawaban selain ini adalah rahasia Allah. Misteri ilahi. Seringkali kita bertanya, saudara-saudara. Habel pun, saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, orang yang beriman seperti Habel, hidupnya singkat sekali. Kenapa itu terjadi? Bukankah dia hamba, dia orang beriman, dia bisa dipakai menjadi berkat banyak orang, saudara. Tetapi perlu kita ingat, saudara, kita hamba, kita umat pilihan Tuhan, kita juga memiliki satu status anak. Anak itu yang punya bapak, yang punya orang tua. Kalau kita anak di dalam pengertian anak Allah, kita itu yang empunya Tuhan. Kalau Tuhan mau kita pulang, kalau Tuhan mau kita berangkat, kalau Tuhan mau kita diutus, saudara-saudara. Saudara, orang beriman, aspek yang ketiga adalah iman itu melihat akhir dari yang Tuhan janjikan. Saudara, jangan lupa 3 aspek ini, saudara. Ayat 39 dikatakan, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Ini penting ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, ayat yang ke-40 ini penting, saudara. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, saudara. Tanpa kita mereka tidak dapat mencapai atau sampai pada kesempurnaan, saudara. Artinya saudara, kita saudara dan saya juga di sini, orang-orang yang menerima surat Ibrani ini sudah melihat Yesus yang telah mati dan bangkit, saudara. Apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang perjanjian lama sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Amin. Inilah yang dilihat oleh penulis Ibrani. Berbeda saudara dengan sekarang, justru mereka punya iman itu disempurnakan dengan apa yang sudah kita alami sekarang. Dengan kata lain saudara-saudara sekalian. Dengan kata lain iman kita juga sama. Kita mempunyai kesaksian, mempunyai bukti-bukti saksi yang baik dari tokoh-tokoh iman itu, saudara. Yang dijanjikan tidak didapatkan sekarang, tidak berarti janji itu Tuhan tidak beri dan tidak kasih. Yang paling penting adalah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah tekun. Tekun di dalam iman, hidup bersyukur di dalam Tuhan, percaya pada Tuhan yang maha baik, yang sumbernya kebaikan itu ada di dalam Dia. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup beriman. Dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan hari ini. Khususnya di saat-saat kita menghadapi dampak daripada pandemi di tahun-tahun ini. Saudara, di pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-3, penulis beralih memberikan nasihat pada saudara dan saya. Pasal 12 ini sudah dikatakan berkaitan dengan pasal ke-11 tadi, berkaitan dengan pahlawan-pahlawan iman, saudara. Dikatakan kita mempunyai banyak saksi, saudara, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dia yang menjadi saksi, yang menonton kita, saudara-saudara. Penulis ini mempunyai asumsi bahwa dikatakan di sana mau menanyakan kepada kita hari ini, saudara-saudara, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita hidup ada di dalam iman yang sesungguhnya? Kita mempunyai banyak saksi yang bertahan di dalam iman, yang bertekun di dalam iman, saudara. Mereka yang sudah menang di dalam pertandingan iman, saudara. Dia juga Tuhan inginkan kita untuk menang di dalam pertandingan iman kita. Tuhan juga menginginkan, bahkan penulis Ibrani mempunyai tujuan supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman dengan tekun. Saudara, penonton ini, saksi-saksi ini bukan saksi penonton yang tidak mengalami. Mereka sudah mengalami, saudara, termasuk di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita fokuskan di pasal yang ke-12 ini adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, menarik sekali Alkitab seringkali menggambarkan perjalanan iman seseorang itu bagaikan olahragawan yang mengikuti perlombaan lari, saudara-saudara. Saudara, lari di sini di dalam pasal 12 ini bukan lari cepat, bukan. Bukan lari jarak dekat 100, 200 meter, 400 meter, tidak. Ini lari yang panjang sekali yang disebut dengan lari maraton pada zaman itu di Yunani kuno, saudara-saudara. Itu ada seorang atlet yang bernama Peidipedis. Itu saudara-saudara dia pelari yang diutus oleh Yunani, saudara-saudara, di mana dia ikut di dalam pertandingan maraton, saudara. Yang menarik sekali, saudara-saudara, akhirnya Peidipedis ini adalah menang, saudara. Ketika dia menang, saudara-saudara, dia berlari sampai ke Athena dengan kuat sekali. Jaraknya kira-kira 40 kilometer. Dia lari begitu kuat sekali dengan sukacita. Saking lelahnya, capeknya, saudara. Menurut sejarah, Peidipedis meninggal karena kelelahan. Saudara-saudara, lomba tradisi maraton itu dilanjutkan sampai hari ini melalui Olimpiade.
Saudara-saudara, menarik sekali, saudara. Kitab Ibrani ini memakai gambaran, yaitu perlombaan, saudara. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang yang ikut lomba, saudara? Lomba ini adalah lomba yang bukan sifatnya pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Ini diwajibkan kepada kita, unik bagi kita semuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap orang menerima porsinya, menerima bagiannya di dalam perlombaan. Ada tracknya, ada jalurnya kita masing-masing. Mungkin jalurnya singkat seperti Habel, tetapi ada yang jalurnya panjang seperti Henok. Mungkin juga ada yang jalurnya begitu singkat sekali seperti Yakobus, saudara Yohanes, Rasul Yohanes. Tetapi beda dengan Yohanes, usianya sampai lanjut sampai di Pulau Patmos. Umur panjang dia. Teman-temannya, saudara-saudaranya hari itu umurnya singkat, matinya martir di sana. Yang meninggal sampai akhir hidup secara alamiah bersama terus sampai menerima kitab Wahyu adalah Yohanes. Mungkin kita berpikir juga ada orang yang jalurnya, saudara, hidupnya begitu luar biasa sekali, tapi ada yang jalurnya menangis seperti Nabi Yesaya, meninggalnya digergaji dikatakan. Mati syahid dengan cara yang begitu kejam. Saudara-saudara, jalur kita ada. Trek kita ada. Kita semuanya adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita menganggap kalau hari ini kita ada karena kita lebih baik dari mereka yang mendahului kita. Tidak. Tapi mari kita diajak untuk merefleksi diri oleh penulis Ibrani. Dia mengajak saudara dan saya untuk menilai diri sendiri. Apakah kita sudah bertanding di dalam iman yang benar? Yang pertama dikatakan, bagaimana kita bisa melewati, menang dalam pertandingan iman. Tanggalkanlah dikatakan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kata beban dan dosa ini perlu dibedakan, saudara. Yang dimasukkan beban itu apa, saudara? Beban yang kita pikul itu alasannya sangat manusiawi sekali. Orang yang lari maraton itu tidak boleh ada beban. Di dalam perlombaan iman, beban itu, saudara-saudara, bukan suatu dosa memang. Tetapi beban itu berupa satu beban yang tidak hati-hati akan menghalangi kita di dalam hidup pertandingan iman kita, merintangi kita dalam pertumbuhan iman kita. Misalnya beban apa, saudara-saudara? Beban kekhawatiran. Beban kecemasan. Tadi saya senang sekali lagu yang kedua dinyanyikan oleh kita semua. Bahkan kita ini hidup di dalam kecemasan hari ini, saudara. Berapa banyak kita dicemaskan dengan situasi-situasi. Tetapi janganlah ini menjadi beban yang membawa kita jauh dari Allah, saudara. Tidak boleh. Tapi justru kita lepaskan, kita dekatkan pada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati menanggung segala beban kita. Kita serahkan, kita bawa kepada Dia. Beban ini juga bisa masalah keluarga. Berapa banyak masalah keluarga, kompleksitasnya tinggi sekali. Pekerjaan pun demikian. Beban ini bisa berupa pekerjaan, saudara. Di masa-masa pandemik ini, saudara-saudara, begitu banyak alasan, berbagai macam alasan manusiawi yang menjadi beban kita sehingga merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Alasan yang lain, saudara, ini positif, berkat sebetulnya, kesibukan. Kalau ada orang berkata, Pak, saya sekarang sibuk. Sekarang sibuk itu berkat. Tetapi jangan dengan kesibukan itu kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kehilangan persekutuan, kehilangan ibadah kita dengan Tuhan. Menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara, banyak beban-beban yang manusiawi. Mari kita lepaskan. Berlomba dengan satu kebebasan. Melepaskan segala beban. Dan yang kedua, saudara, yaitu dosa. Jelas, saudara, dalam pertandingan iman itu yang seringkali merintangi pertandingan kita untuk bisa melangkah dan sampai pada tujuan itu dosa. Dosa yang menjerat, dosa yang mengikat kita terus-menerus, saudara. Salah satunya dosa yang disebut dengan dosa, kalau bahasa sederhananya, dosa langganan. Dosa yang
biasa terus dilakukan, saudara. Misalnya kecanduan, saudara. Misalnya bisa pornografi. Misalnya juga bisa dosa seks. Saudara, kenapa saya harus ungkapkan ini, saudara-saudara? Karena ini suatu realita dalam kehidupan manusiawi kita. Ada kedagingan kita, ada hawa nafsu kita, saudara. Dan penulis Ibrani katakan, tanggalkanlah itu. Kalau tidak, itu akan merintangi kita. Penulis Ibrani mengatakan, tinggalkanlah semua itu. Karena akan mengerintangi perjalanan iman kita. Berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Setiap yang diwajibkan ikut lomba. Dan satu hal yang pasti, Tuhan sudah buat gelanggangnya, jalannya, saudara. Buat masing-masing kita. Kita berlomba dengan tekun. Mari saudara, ayat yang ke-1. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali saya ini sebelum diutus menjadi seorang gembala melayani di jemaat, saudara. Itu berkesempatan studi. Saya katakan tadi saya sekolah itu sangat memberkati. Ketika masuk ke seminari Alkitab, saudara-saudara, 4-5 tahun, saudara, itu begitu banyak pembentukan. Salah satunya disebut, saudara-saudara, itu dilatih rohani kita. Didisiplin rohani kita, saudara. Hidup harus di asrama. Sehingga di asrama itu ada satu istilah yaitu manusia bel. Semuanya diatur oleh bel. Bangun pagi ada lonceng, peng, peng, teng, teng, teng. Wah, itu setiap mahasiswa harus bangun. Kalau nggak bangun, bapak asrama atau ibu asrama di asrama putri datang memberikan ganjaran, sudah. Hukuman, sudah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, buka Alkitab. Saat teduh. Setelah itu olahraga, senam di lapangan. Setelah senam, sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kebaktian chapel. Setelah chapel pergi ke kelas kuliah. Setelah kuliah makan siang. Setelah kuliah istirahat 1-2 jam. Setelah itu makan lagi sore. Belajar lagi di malam hari di kampus, di perpustakaan. Tiap hari 4-5 tahun. Saya hari ini baru merasakan, saudara, hidup kayak mesin hari itu, saudara. Seringkali mengeluh. Aduh, hidupnya kok seperti ini ya hidup. Seperti mesin diatur oleh bel. Tapi hari ini saya begitu merasakan berkat. Menjadi hamba Tuhan itu harus setiap hari mendisiplin membaca Alkitab. Bersaat teduh berdoa. Ini sudah terbiasa dibentuk. Melalui satu perjuangan perlombaan itu. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika saya menghadapi tantangan-tantangan. Menghadapi air mata. Saya bisa kuat. Karena hidup berpaut berdekat dengan Tuhan. Maka ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Pada mata yang tertuju kepada Tuhan artinya ini fokus. Fokus ini secara positif membutuhkan untuk kepada seorang atlet yang berlomba, yaitu garis finish. Fokus kita ada ke garis finish itu. Artinya fokus juga mengesampingkan hal-hal yang lain. Dan hanya memfokuskan pada satu tujuan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah mengatakan di surat 2 Timotius 4. Gambaran maraton dia pakai dan dia katakan, aku sudah memenangkan perlombaan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Paulus memfokuskan dirinya pada mahkota kebenaran, sehingga ia berlomba dengan tekun sampai garis akhir dikatakan di sana. Jadi pemenang iman. Saudara-saudara, Paulus memfokuskan dirinya kepada mahkota kebenaran. Dan ia berlomba tekun sampai akhir sebagai pemenang iman. Mahkota kebenaran ini suatu pengharapan kita juga, saudara. Pengharapan ini bukan ada di dalam dunia ini. Mahkota itu ada dikala kita meninggalkan dunia. Kita disediakan mahkota pengharapan, yaitu pengharapan eskatologis, pengharapan kepada kedatangan Yesus. Seorang atlet harus melihat garis finish.
Mata tertuju pada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus? Kenapa Kristus? Karena dialah adalah pemimpin kita yang memimpin di dalam iman, yang membawa iman kepada kesempurnaan dikatakan. Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita, menjadi panutan bagi kita, membawa kepada kesempurnaan. Bahkan dia contoh model yang sempurna. Apa yang sudah dilakukan dalam perlombaan ini? Dia mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ada sukacita di balik penderitaan. Sukacita dan penderitaan tidak boleh dipisahkan. Tuhan Yesus alami. Di dalam salib, melalui salib itulah ada sukacita. Di ayat yang kedua dilanjutkan di sana, ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita tekun menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan penuh syukur. Karena apa? Di ujung sana ada janji Tuhan yang tergenapi. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Bantahan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus tidak main-main. Kayu salib bentuk hukuman, bahkan penderitaan. Yesus disiksa, dipermalukan. Tetapi penulis Ibrani mengatakan begitu hebat dia tidak mengingkari semua. Penulis Ibrani mengajak kita untuk menghadapi pergumulan ini tidak mudah. Jangan sampai kita lekas putus asa. Jangan sampai kita lemah dan lemah menyerah. Bahkan berhenti berjalan, berhenti berlari. Marilah kita arahkan pandangan kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang hebat, yang kisah hidupnya dari kehidupan, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya berdampak bagi dunia, bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin.